Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria miskin bernama Ranto yang putus asa dengan kehidupannya yang penuh penderitaan. Demi kekayaan, ia melakukan ritual terlarang untuk memanggil Buto Ijo, jin raksasa hijau yang bisa memberinya harta berlimpah. Namun, kekayaan itu datang dengan harga mengerikan. Setiap tahun, Ranto harus menyerahkan tumbal nyawa manusia. Awalnya, ia mengorbankan orang-orang yang tak dikenal, tetapi semakin lama, tumbal yang diminta semakin dekat dengan dirinya. Hingga akhirnya, Buto Ijo menuntut sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang terjadi pada Ranto setelahnya? Penasaran dengan ceritanya? Tetap stay di channel Suka Horor, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe serta like agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten menarik lainnya. Malam itu, angin berdesir pelan, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan. Di sebuah desa terpencil yang hampir terlupakan oleh waktu, hiduplah seorang pria bernama Ranto. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi penderitaan. Ayahnya seorang petani miskin yang selalu gagal panen, dan ibunya meninggal ketika ia masih kecil karena penyakit yang tak mampu mereka obati. Kini, setelah menikah dengan Mirah, hidupnya tak kunjung membaik. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, hanya bertahan hidup dari bercocok tanam di tanah yang kering dan tak subur. Setiap malam, Ranto terjaga, memikirkan bagaimana ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Ia mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya, memiliki harta berlimpah dalam semalam. Desas-desus beredar bahwa mereka melakukan pesugihan, meminta bantuan makhluk gaib untuk kekayaan. Awalnya, Ranto menganggap itu hanya mitos, tetapi semakin hari, hatinya semakin tergoda. Suatu malam, ketika ia duduk termenung di pasar, seorang pria tua dengan jubah hitam dan tatapan tajam mendekatinya. Wajahnya pucat, suaranya dalam dan berat. "Anak muda, aku bisa melihat kesulitanmu. Kau ingin kaya, bukan?" Kata pria itu dengan nada yang terasa menusuk hati Ranto. Ranto menatapnya penuh curiga, tetapi rasa putus asanya lebih besar dari ketakutannya. "Apa maksudmu, Pak Tua?" tanyanya. Pria itu menyeringai samar. "Pergilah ke hutan tua di sebelah timur saat bulan purnama. Panggil nama Buto Ijo. Dia bisa memberimu kekayaan, tetapi tentu saja, setiap keberuntungan ada harganya." Tanpa bertanya lebih lanjut, pria itu pergi, menghilang di antara bayangan pasar yang mulai sepi. Ranto terdiam, hatinya berdebar. Malam itu, ia pulang ke rumah tanpa menceritakan pertemuan itu kepada Mirah. Saat bulan purnama menggantung di langit, Ranto mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berjalan ke hutan, mengikuti arah yang dikatakan pria tua itu. Pepohonan di hutan tua itu menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang bergerak seperti makhluk hidup. Semakin dalam ia melangkah, semakin udara terasa berat dan menyesakkan. Di tengah hutan, ia menemukan batu besar dengan ukiran kuno yang tak ia mengerti. Jantungnya berdegup kencang. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama Buto Ijo 3 kali. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, seolah hutan itu bernapas. Kabut tebal muncul dari tanah, dan suara gemuruh terdengar dari dalam kegelapan. Dari balik pohon besar, muncul sosok mengerikan, raksasa hijau dengan mata merah menyala, taring panjang menjulur, dan tangan raksasanya menggenggam udara dengan kekuatan mengerikan. Tanah di sekitar Ranto bergetar saat makhluk itu bergerak mendekat. "Siapa yang berani memanggil namaku?" Suara Buto Ijo menggema seperti guntur, tubuh Ranto gemetar, tetapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan suara terputus-putus, ia berkata, Aku ingin menjadi kaya." Buto Ijo menatapnya, lalu menyeringai. Ia mengeluarkan sebuah kantong dari balik tubuhnya dan melemparkannya ke kaki Ranto. "Buka kantong itu, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, setiap tahun kau harus memberikan tumbal manusia. Jika tidak, aku akan mengambil segalanya darimu, termasuk nyawamu." Ranto membuka kantong itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, emas dan perhiasan bersinar dalam kegelapan. Ia menatapnya dengan mata tak percaya. Keinginannya telah terkabul, tetapi apakah ia siap membayar harganya? Keesokan harinya, rumah Ranto berubah menjadi yang termegah di desa. Tanahnya menjadi subur, dagangannya laku keras. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini berbondong-bondong datang meminta bantuan. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Setahun berlalu, dan suara Buto Ijo kembali terdengar di malam yang gelap. "Tumbal pertamamu."
Sudah waktunya. Ranto panik. Ia tak pernah berpikir sejauh ini. Dengan putus asa, ia mencari seseorang yang bisa dikorbankan. Akhirnya, ia memilih seorang pengemis tua yang sering tidur di depan rumahnya. Ia membawanya ke hutan dan meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, mayat pengemis itu ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Warga desa ketakutan, tetapi tak ada yang curiga pada Ranto. Tahun demi tahun berlalu, dan setiap tahunnya, ia harus mengorbankan seseorang. Ia mulai memilih orang-orang yang tak memiliki keluarga, yang tak akan dicari siapapun. Namun, setiap kali ia menyerahkan tumbal. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang mati, hingga suatu malam, Buto Ijo menuntut sesuatu yang lebih besar. "Berikan aku seseorang yang kau cintai." Suara itu bergema di dinding rumahnya. Ranto terdiam. Ia tahu hanya ada satu orang yang paling ia cintai, Mira. Hatinya berteriak menolak, tetapi ia tak punya pilihan. Jika ia tak memenuhi perjanjian, Buto Ijo akan mengambil segalanya. Malam itu, ia menggandeng tangan Mirah dan membawanya ke hutan. Istrinya tersenyum, tak curiga sedikit pun. "Mengapa kita ke sini, Kakang?" Ranto hanya diam. Saat mereka tiba di tempat pemanggilan, kabut mulai menyelimuti area itu. Buto Ijo muncul dari kegelapan, dan dalam sekejap, tangannya yang besar menangkap Mirah. Wanita itu menjerit, memohon ampun, tetapi Ranto hanya bisa berdiri membeku, air mata mengalir di wajahnya. Setelah itu, Ranto kembali ke rumah, tetapi kekayaannya tak lagi terasa berarti. Setiap malam, ia mendengar suara istrinya memanggil dari dalam kegelapan. Malam purnama berikutnya, Buto Ijo datang kembali. "Tumbal berikutnya adalah kau." Ranto berusaha lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Dari bayang-bayang, tangan hijau raksasa muncul dan mencengkeramnya. Ia berteriak, tetapi tak ada yang mendengar. Keesokan harinya, rumah besar Ranto lenyap begitu saja, meninggalkan tanah kosong. Penduduk desa hanya menemukan sepotong kain miliknya di tepi hutan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencari kekayaan dengan cara terlarang. Kisah Ranto menjadi peringatan kelam bahwa harta yang datang dari makhluk gaib selalu akan menuntut harga yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan, dan hingga kini, saat bulan purnama bersinar terang, orang-orang mengaku masih mendengar suara jeritan dari dalam hutan.